Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di sana, dan di sana? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses belajar secara daring. Baiklah anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah saling berkenalan lewat channel Curhatan BK, dan minggu ini Bu Andan akan memberikan materi untuk kalian semua, dan Bu Andan harap kalian bisa menyimak dan bahkan memahami serta bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah anak-anakku, materi hari ini kalian bisa melihat di sini. Kita akan membahas untuk pertemuan pertama dalam proses daring ini. Materinya adalah tentang pemahaman diri. Nah, apakah itu pemahaman diri? Pemahaman diri yaitu memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Seperti apa memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri? Manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Pengertian sempurna atau mulia dalam konteks bahasan di sini itu adalah sempurna baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Jasmani bersifat secara fisik, yaitu badan yang tampak oleh mata lahir kita, sedangkan rohani bersifat non-fisik atau abstrak, tidak kelihatan oleh mata lahir kita. Jadi yang bersifat fisik itu apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita lihat secara mata lahir kita. Tapi kalau rohani itu adalah sesuatu yang bersifat non-fisik yang tidak bisa dilihat oleh mata. Oke, kemudian ciri-ciri fisik bisa langsung dilihat di depan cermin. Jadi kalian bisa langsung melihat diri kalian di depan cermin. Apa aja yang ada di dalam diri kalian yang bisa kalian lihat. Itu adalah ciri fisik. Atau mengamati dan mengukur badan kita seperti tinggi, berat badan, warna kulit, dan bentuk muka, mata, hidung, telinga, bahkan bibir, leher, kaki, tangan, dada, pinggang, maupun pinggul. Kemudian ciri-ciri non-fisik, kalian bisa memperhatikan di sini. Ciri-ciri non-fisik itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, tetapi memerlukan pemahaman, baik pemahaman diri secara langsung oleh kita sendiri maupun pemahaman melalui penilaian orang lain. Antara lain yang bisa dilihat orang lain yaitu sifat diri, bakat, minat, hobi, potensi, dan kemampuan. Kita lanjut ke sifat diri. Sifat diri itu kebiasaan yang dibawa sejak lahir dan cenderung menetap, tetapi bisa berubah jika kita berusaha untuk merubahnya. Jadi kalau kita selama ini punya kebiasaan bangun tidur, pegang HP, malas-malasan dulu, itu semua bisa dirubah asal kita mau berusaha untuk merubahnya. Tapi kalau kita tidak ada usaha untuk merubahnya sama sekali, semua itu akan sia-sia. Intinya, sifat diri walaupun adalah sebuah bawaan yang sudah dibawa sejak kalian lahir dan cenderung menetap, bukan berarti tidak bisa dirubah. Jadi itu masih tetap bisa dirubah asal kita mau berusaha untuk merubahnya. Kemudian sifat diri itu ada dua. Sifat diri secara positif maupun sifat diri secara negatif. Nah, kalian bisa melihat di layar ini. Sifat diri secara positif itu adalah kebiasaan yang baik-baik, seperti sabar, jujur, ramah, rendah hati, hemat, tidak kikir, tegas, terbuka apa adanya, periang, tekun, teliti, bahkan cermat, dan lain-lain. Kemudian sifat diri secara negatif atau sering disebut dengan sifat diri negatif, itu adalah kebiasaan yang tidak baik seperti pemarah, sombong, ketemu temennya sudah sukses, hai, apa kabar kamu? Siapa lo? Nah, itu namanya sombong. Ya,
Kemudian boros, suka menghambur-hamburkan uang. Punya uang sedikit, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Apalagi online, gratis ongkir, banyak diskon. Nah, itu namanya boros, tidak bisa mengelola keuangan secara baik. Kemudian kikir, malas, iri, jahil, tertutup, usil, ceroboh, cerewet, ketus, sembrono, pembohong, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa menyaksikan, kalian bisa melihat. Kemudian anak-anakku, sifat diri yang negatif itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki, ya. Kalau kalian saksikan di sini, sifat diri negatif itu bisa diperbaiki atau diperkecil risikonya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan upaya, dengan usaha, dengan niat. Jadi, sifat diri negatif itu bisa diperbaiki atau diperkecil risikonya supaya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti tadi yang di atas, sifat diri itu bisa dirubah lebih baik. Yang penting kita mau berusaha untuk merubahnya. Selanjutnya, bakat. Bakat itu adalah anugerah Tuhan yang berupa kemampuan dasar yang masih terpendam, yang dibawa sejak manusia itu dilahirkan di dunia. Jadi kalian itu sudah membawa bakat dari lahir. Jadi selama masih kalian berada di dalam kandungan itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan sebuah bakat, berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan bakat kalian. Contohnya, ini saya contohkan, Salwa memiliki bakat seni suara. Jadi ketika dia sudah bisa bersuara, dia akan melihat nyanyian-nyanyian, bahkan menirukan. Nah, itu sudah terlihat bakatnya ketika dia masih kecil. Kemudian Tuhan menganugerahkan bakat dilengkapi dengan minat. Jadi ada bakat, ada minat. Tidak hanya bakat saja tapi minat nggak ada. Jadi itu adalah jodoh ya. Bakat dan minat itu kemana-mana harus ada. Kemudian setelah kita bakat, kita lanjut ke minat. Minat itu kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Kalau kalian menyukai sesuatu, kalian condong untuk menyukai sesuatu itu namanya minat kalian. Misal, kalian senang dengan alat musik seperti gitar. Kalian pegang aja sudah ada gregetnya, wah kayak jiwa seni saya mulai muncul. Nah, itu sudah ada minat. Kemudian contohnya, di sini saya mencontohkan Salwa yang tadinya memiliki bakat di seni suara. Sejak kecil suka mendengar lagu dan menirukannya. Jadi ada lagu yang masuk ke dalam telinga kemudian ditirukannya. Lagu tersebut lama-kelamaan menjadi suka menyanyikannya. Kemudian kita lanjut anak-anakku ke hobi. Hobi itu kegiatan khusus yang disenangi dan sering dilakukan sebagai salah satu cara untuk memuaskan diri. Jadi hobi itu sering kita lakukan dan sangat kita senangi itu untuk memuaskan diri kita, menenangkan diri dari rasa bosan atau stres akibat dari kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari, sebagai sarana bernostalgia dan mengeksplorasi diri dan mengekspresikan kemampuan diri. Contohnya, kalian bisa menyaksikan Salwa sering berlatih menyanyi baik sendiri maupun bersama teman-temannya. Kemudian anak-anakku, kita beralih ke potensi. Apa itu potensi? Potensi itu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Contohnya, Salwa selalu mengikuti setiap lomba ataupun audisi menyanyi, baik di daerahnya maupun secara nasional. Nah, itu adalah potensi. Kemudian kita lanjut ke kemampuan. Apa itu kemampuan? Kemampuan adalah kecakapan yang telah diperoleh melalui latihan-latihan.
Jadi kalau kalian sudah mempunyai bakat, minat, potensi, kalian olah, kalian latih setiap hari, kalian telaten melakukannya, itu akan menjadi sebuah kemampuan dan akhirnya kalian bisa mampu untuk melakukannya dengan baik dan benar. Contohnya, Salwa akhirnya bisa tampil menyanyi di setiap acara televisi maupun di acara-acara radio karena dia sudah punya kemampuan untuk menyanyi yang lebih baik. Kemudian anak-anakku, kita beralih ke prestasi. Setelah ada kemampuan dan kita sudah mengembangkan dengan baik, kemudian akan adanya prestasi atau menghasilkan sebuah prestasi. Apa itu prestasi? Kalian bisa cek di layar. Prestasi adalah kemampuan dalam bidang tertentu yang telah dioptimalkan. Jadi ketika kalian sudah punya minat, bakat, kemudian ada kemampuan, kalian optimalkan, kalian maksimalkan, itu akan menjadi sebuah prestasi. Contohnya, usaha Salwa selama ini untuk menjadi penyanyi terkenal akhirnya terwujud. Keharuman nama Salwa akhirnya bisa sampai ke mancanegara. Bagaimana cara mengetahui bakat, minat, dan kemampuan pada diri? Bagaimana? Ayo kita cek bareng-bareng. Yaitu dengan cara pemahaman terhadap diri sendiri. Sesuai dengan tema ini tadi, pemahaman diri. Pemahaman diri itu merupakan suatu proses memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi, pemahaman diri sebenarnya adalah bagaimana kita mengenal diri kita secara utuh. Tidak hanya fisik maupun non-fisik, tidak hanya yang baik maupun yang tidak baik, tidak hanya yang positif maupun yang negatif, tapi kita mengenal semuanya, baik negatif kita maupun positif kita, baik sisi yang tidak baik dalam diri kita maupun sisi yang baik, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Itulah yang namanya pemahaman diri. Baiklah anak-anakku, kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa Bu Andan minta kalian ketik di kolom komentar apa yang ingin kalian pertanyakan tentang pemahaman diri. Bagi yang sudah paham sekali dengan kelemahan-kelemahannya, kelebihan-kelebihannya, silakan kalian bisa ikut berkomentar ada di video ini. Baiklah anak-anakku, demikian materi BK hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Terima kasih. Bu Andan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sayang selalu dari Bu Andan buat kalian. Bye-bye. Thanks for watching.